Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Tsaniyah, Al-Tsaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Tsaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Tsaniyah iki sing nganti saiki isih nganu, isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Tsaniyah, pengungsi, pengungsi, ngene ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi, panggono, insyaallah. Mulane Al-Ashraf Tsaniyah iki, biyen-biyen iku, wanu banget, apa jenenge, apa mutawadhiun tenan. Jadi tahu diri. Al-Ashraf Tsaniyah yang biyen-biyen itu tahu diri betul. Pengungsi kok ngene ngenger. Ngenger jaluk tulung. Nanti surah macam-macam yang penting ya. Nek wong Jawa butuh ya ditulungi, tapi ora terus apa jenenge? Ora terus berlagak memimpin orang Jawa, ora. Malah menghindar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadu. Para pemirsa, pada kesempatan malam hari ini kita akan meluruskan pidato Kiai Haji Yahya Stakuf, yang dimana di situ beliau mengatakan para habaib ini lari, ya, dari Wahabi ke Nusantara, mereka adalah pengungsi. Bahkan ya ada beberapa kalimat yang beliau ucapkan kurang tepat. Ya, ada unsur kayak menganggap para habaib itu ingin memimpin orang Jawa, arogan atau apa. Ini yang akan kita luruskan. Nah, tadi pemirsa saya harap sudah menyimak video beliau walaupun hanya sekilas. Di situ ada beberapa hal yang saya catat. Video beliau yang ada di channel Gus Fuad channel itu sudah saya lihat berkali-kali. Dan di situ ada beberapa hal yang kurang mengenakkan yang harus kita luruskan. Yang pertama, beliau mengatakan Al-Ashraf Al-Ula dan Al-Ashraf Tsaniyah. Para sadah, para habaib ini dibagi dua. Yang pertama Al-Ashraf Al-Ula dan Ashraf Tsaniyah. Yang Al-Ula ini katanya datang ke Indonesia murni berdakwah, sedangkan yang kedua datang ke Indonesia ini karena lari dari kekejaman Wahabi. Apa sebenarnya benar demikian? Beliau mengatakan orang-orang Ashraf Tsaniyah inilah yang sampai sekarang tetap berpegang dengan klan mereka, yaitu As-Sagaf, Al-Attas, Al-Aidid dan lain sebagainya. Kalimat ini sebenarnya sudah tidak tepat. Karena apa? Kalau kita baca sejarah para habaib yang datang ke Indonesia, seperti Al-Habib Soleh Tanggul, Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih, Habib Ja'far bin Syekhon As-Sagaf, ini mereka tidak berasal dari Saudi, tidak berasal dari Mekah, lari karena kekejaman Wahabi, tidak. Tapi mereka benar-benar berasal dari Hadramaut, datang ke Indonesia untuk berdakwah. Jadi bukan lari, bukan mengungsi. Ini kalimat yang tidak tepat. Memang ada sebagian habaib, dan itu sedikit sekali, yang lari. Tapi kalimat lari tidak tepat. Mengungsi juga tidak tepat. Meninggalkan Mekah menuju Hadramaut, lalu ke Indonesia. Yaitu Al-Habib As-Sayyid Hamzah Shatoh, yang benar dalam videonya beliau menjelaskan tentang Sayyid Hamzah Shatoh. Ini kalau bisa dikatakan mungkin ya, sepengetahuan saya, beliau ini salah satu sayyid yang memang
lari dari kekejaman orang-orang Wahabi untuk menyelamatkan akidahnya. Tapi sebelum ke Indonesia, beliau ke Hadramaut dulu. Jadi kebanyakan para habaib ini tidak lari dari kekejaman Wahabi, tidak mengungsi, tidak. Tapi karena memang dorongan dakwah datang ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang nomor dua, bagi saya kalimat pengungsi ini sangat tidak tepat sekali beliau ucapkan di sini. Jadi Al-Ashraf Atsaniyah itu pengungsi, kata beliau. Ini nggak tepat. Kenapa kok tidak tepat? Seperti yang saya katakan tadi, para habaib datang ke Indonesia, ya, kebanyakan itu dari Hadramaut. Bukan dari Mekah, tapi dari Hadramaut, dari Yaman datang ke Indonesia murni untuk berdakwah. Seperti yang saya katakan tadi, ada Habib Ja'far bin Sehon, gurunya Mbah Siddiq, ya, gurunya bukan Mbah Siddiq, Mbah Hamid Pasuruan, ada Habib Abdul Qadir Bil Faqih, ada Habib Soleh Tanggul. Dan juga di daerah Jember lagi selain Habib Soleh ada namanya Al Habib Abdullah Ibnu Syekh Abdul Bakar bin Salim. Beliau asli dari Hadramaut, hijrah ke Indonesia, tujuannya adalah untuk dakwah, menyebarkan agama. Jadi gak tepat kalau para habaib dikatakan sebagai pengungsi. Ini kalimat yang tidak tepat. Itu pertama. Nomor dua, kalimat pengungsi beliau ucapkan kayak ada unsur merendahkan begitu. Padahal kita tahu Nabi SAW juga mengungsi. Dari Mekah, Kanjeng Nabi diusir oleh orang-orang Quraisy yang musyrik waktu itu menuju Madinah. Para sahabat, ribuan sahabat juga mengungsi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidun, semuanya mengungsi dari Mekah menuju Madinah. Gitu. Tapi apa pernah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan mereka sebagai pengungsi? Tidak. Dalam sejarah para ulama tidak menyebut Kanjeng Nabi sebagai pengungsi, tidak menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain sebagai pengungsi, tapi disebut sebagai al-muhajirun, orang-orang yang hijrah, bukan sebagai pengungsi, bukan al-mustajirun seperti yang beliau ungkapkan. Kalimat mustajir, ya, istajaro, minta suaka, minta perlindungan, ini kalau di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah Ta'ala untuk mengungkapkan orang-orang kafir yang ingin minta perlindungan kepada Kanjeng Nabi, kepada umat Islam. Nah, di sini pada surat At-Taubat, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jadi istijarok, kalimat istijar atau mustajir ini diungkapkan untuk orang-orang musyrik yang minta perlindungan. Kanjeng Nabi datang ke Madinah tidak disebut sebagai mustajir oleh Allah Ta'ala. Karena kalimat itu, kalimat pengungsi, ya, itu kurang tepat. Tapi yang paling tepat adalah hijrah, sebagaimana yang Allah Ta'ala ungkapkan dalam Al-Quran. Al-Muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Maka kalimat pengungsian ini kayak ada unsur, ya, melecehkan begitu. Tapi Allah alam, ya, kita nggak tahu. Ya. Nah, begitu. Maka kalimat mustajir sangat tidak tepat. Ya. Yang nomor tiga, yang kita catat pada ucapan beliau yang perlu kita luruskan. Di situ beliau mengatakan, berlagak memimpin orang Jawa. Para habaib datang ke Indonesia ini, ingat, bukan sebagai pengungsi, tapi murni berdakwah. Kanjeng Nabi juga hijrah dari Mekah ke Madinah juga berdakwah. Apakah ketika para habaib Kanjeng Nabi berdakwah lalu dikatakan sebagai berlagak memimpin? Ya tidak. Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk berdakwah. Ud'u ila sabili rabbik. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Siapapun sudah yang melihat kemungkaran harus melarangnya. Siapapun orangnya, entah habaib, entah siapa. Kalau habaib datang ke Indonesia bukan ingin, ya, menyingkirkan kiai-kiai Jawa, tidak. Mereka ingin ikut serta dengan kiai-kiai yang ada di Jawa untuk berdakwah ilallah. Musahamah, ya, at-takamul, saling menyempurnakan, saling ikut serta, bukan menyingkirkan, bukan bersaing, tidak. Para habaib datang murni berdakwah. Karena memang dakwah, membuka pondok pesantren, membuka majelis ta'lim, membuka apapun itu, ini adalah salah satu cara untuk berdakwah. Jadi ketika dikatakan, wah, kalau asraf zaman dulu tawadu, ya, tidak mau mengajar, itu tidak semuanya begitu. Bahkan
mayoritas mereka yang datang ke Indonesia tujuannya adalah mengajar, tujuannya adalah berdakwah, tujuannya adalah untuk li'i'la'i kalimatillah, bukan ingin menyingkirkan orang Jawa, bukan ingin berlagak memimpin. Banyak sekali para habaib yang tawadu, dakwah dengan tawadu, ngaji dengan tawadu. Bahkan banyak teman-teman saya juga para habaib yang sangat tawadu di Jogja ini. Begitulah. Jadi gak tepat dikatakan wah para habaib jangan berlagak memimpin. Para habaib yang ada di Indonesia saat ini membuka majelis, membuka pondok pesantren, itu tidak ada tujuan untuk berlagak memimpin, tapi tujuannya benar-benar untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk menyebarkan agama Allah, untuk mengikuti anjuran datuknya para habaib, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak para habaib ya yang memang melalui mimpi ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk berdakwah keluar daripada Hadramaut sampai bahkan ke Indonesia. Salah satunya adalah Al-Habib Abdul Qadir Bil-Faqih. Demikian, semoga ini bermanfaat, semoga ini bisa memberikan sedikit pemahaman. Saya juga manusia biasa yang banyak salahnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.